Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam keadaan niatan kita untuk mendalami ilmu-ilmu Al-Qur'an yang ini memang menjadi risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah maksudkan dalam rangka untuk mengatur kehidupan manusia. Oleh karena itu sangat disayangkan apabila risalah ini yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak kita pahami, sangat-sangat disayangkan. Justru karena kelemahan manusia inilah Allah memberikan informasi-informasi yang sangat penting, yang tidak selesai dikupas, yang dengan kita memahaminya itu akan bisa menyelesaikan dengan baik, dengan mudah, dengan himmatul ulia, dengan semangat yang tinggi, menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, makanya kemudian kita terus memahami dengan niatan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, ini insya Allah sambungannya di sana. Kemarin kita sudah selesai membahas bab dzorof zaman dan dzorof makan. Hari ini kita masuk di babul hal. Silakan dibuka kitabnya. Saya bacakan di babul hal. Poin ke 84. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babul hal. Bab yang menjelaskan tentang hal. Al-halu huwal ismu mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayati. Al-hal adalah al-ismu al-mansubu, isim yang dibaca nasab, al-mufassiru yang menjelaskan, liman bahama minal hayati, keadaan fa'il atau maf'ul yang samar. Jadi fungsinya hal atau nanti maknanya hal adalah memberikan penjelasan, keterangan, yaitu keterangan keadaan nanti ya. Keadaan fa'il atau maf'ulnya. Jadi mudahnya ya hal itu ya keterangan keadaan. Makanya nanti salah satu cara mudah untuk memaknai hal supaya tidak terkecoh dengan yang lain, itu kita maknai dalam keadaan ini, itu pas, enak. Nah, contohnya gimana? Ja'a Zaidun rokiban. Ja'a Zaidun, Zaid datang, rokiban dalam keadaan apa?
berkendaraan. Dalam keadaan menunggang. Berkendaraan, menunggang. Jadi dalam keadaan berkendaraan. Nah, ini memberikan keterangan hal namanya. Apa kalau bahasa kita nanti diterjemahkan terjemahan umumnya itu Zaid telah datang dengan berkendaraan. Jadi dulu kalau saya diajarkan itu makna yang paling bisa kita tarik untuk makna hal adalah dalam keadaan. Kemudian contoh yang lain, Rokibtu al-farsa, aku telah menunggangi kuda, musrojan, musrojan dalam keadaan berpelana. Berpelana itu ya pakai apa? Pelana itu sing ditaleni kuwi lho, ditaleni ning apa? Punggung itu. Punggung. Ya, itu pelana yang ada dudukannya itu. Nah, aku menunggangi kuda dalam keadaan berpelana. Nah, berarti yang dijelaskan apanya? Kudanya. Berarti maf'ulnya itu objeknya yang dijelaskan. Kalau yang pertama tadi, Ja'a Zaidun rokiban. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Berarti yang diterangkan apanya? Subjeknya. Zaidunnya. Kalau yang kedua ini yang diterangkan adalah al-farosanya. Nah, jadi hal itu untuk menunjukkan atau menjelaskan tentang keterangan. Nanti kok ketoknya pantes ada isim dibaca nasab, kok pantes dikasih keterangan dalam keadaan. Nah, itu berarti dia hal. Nah, contoh yang lain, laki tu Abdallahi rokiban. Aku bertemu dengan Abdullah rokiban dalam keadaan berkendaraan. Nah, siapa yang berkendaraan? Siapa? Rocky. Syahid. Laki tu Abdullahi rokiban. Aku berpapasan dengan Abdullah dalam keadaan berkendara. Nah, itu berarti menjelaskan nanti Abdullahi dalam keadaan berkendara. Bisa jadi dua-duanya berkendara, bisa jadi Abdullahnya yang berkendara, intinya dalam keadaan berkendaraan. Nah, itu namanya hal. Nah, kalau kita ketemu isim, kok kondisinya hal seperti ini, maka dia dibaca nasab. Atau kalau kita ketemu isim yang dibaca nasab, kok bisa dimaknai atau enak dimaknai dalam keadaan, tepat dimaknai dalam keadaan, maka dia kondisinya hal. Nah, itu. Wala yakunul halu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalami wala yakunu sahibuha wala yakunu illa ba'da tamamil kalami wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan.
Nah, ini indikasi-indikasi bahwa itu hal. Apa saja? Satu, wala yakunu halu illa nakiratan, tidak mungkin hal itu kecuali dia dalam keadaan nakiroh. Jadi harus nakiroh. Apa tadi? Rokiban, dalam keadaan berkendara. Berkendaraan. Nah itu rokiban itu dalam keadaan nakiroh. Siapa lagi tadi? Musrojan, dalam keadaan berpelana. Kemudian apalagi rokiban juga dalam keadaan berkendara. Nah, itu semua menunjukkan indikasi bahwa ada kemungkinan dia hal. Kenapa? Isim nakiroh. Kemudian untuk menguatkan lagi, wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Kalimatnya sudah harus sempurna dulu. Kalimat yang sudah sempurna itu cirinya apa? Apa? Kalimat dikatakan sudah sempurna itu kalau sudah seperti apa? Mubtada khabar. Mubtada khobar. Kalau mubtada sudah ada khobarnya, atau kalau fi'il sudah ada fa'ilnya. Nah, berarti sudah sempurna. Nah, setelah sempurna baru layak ada hal. Jelas? Itu. Jadi kalau fi'il itu sudah ada fa'ilnya, contoh tadi apa? Ja'a Zaidun. Nah, sudah sempurna. Zaid datang. Dah selesai, sempurna itu. Nah, rokiban itu keterangan tambahan, yaitu keadaan. Ja'a Zaidun rokiban. Kalau saya mengatakan Ja'a Zaidun sudah cukup. Atau koma atau libu yang sering kita pakai. Koma atau libu sudah cukup. Ja'a Zaidun sudah cukup. Nah, bisa kalau ingin menambah kalimat dengan ini keterangan keadaan, maka bisa ditambah hal. Ja'a Zaidun rokiban. Harus satu apa? Nakiroh. Kedua, kalimatnya sempurna. Sudah sempurna dulu sebelumnya. Kalimat sebelumnya. Kemudian yang terakhir, wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Tidak mungkin terjadi kecuali ma'rifatan sahibuha, sahibul hal, yaitu yang diterangkan itu dalam keadaan ma'rifat. Jadi Zaidun itu ma'rifat. Kemudian Al-Farosa itu ma'rifat. Abdullahi itu ma'rifat. Nah, sudah. Jadi kalau sudah ma'rifat seperti itu, belakangnya dikasih hal sudah layak. Dikasih keterangan keadaan. Nah, berarti kalau ketemu seperti itu, meskipun tidak ada artinya dalam keadaan, tapi kita bisa memberikan terjemahan dalam keadaan. Ja'a Zaidun rokiban. Rokiban itu kan artinya menunggang atau berkendaraan. Kalau kita tidak tahu dia hal, ya kita memaknai kerepotan. Ja'a Zaidun rokiban. Zaid datang menunggang. Apa maksudnya? Zaid datang berkendaraan. Apa maksudnya? Nah, biar bisa dipahami, itu keterangan keadaan. Maka ditambah makna keterangan keadaan. Dia datang dalam keadaan berkendaraan. Atau dia datang dengan berkendaraan. Gitu.
Ada pertanyaan? Ya. Jelas ya? Jelas. Nah, nanti penting praktek, penting praktek. Praktek itu ya ketemu ning lapangan langsung. Hal itu harus nasab tadi. Kenapa? Hal itu atau keterangan tambahan itu harus nasab. Ya, harus nasab. Karena ya memang kita saat ini belajar tentang isim-isim yang dibaca nasab. Maka ini masuk di dalamnya. Hal masuk di dalamnya. Dia harus dibaca nasab. Dan biasanya ya memang ada ciri-cirinya. Yaitu kan semuanya rokiban, di belakangnya ada alif itu. Musrojan, di belakangnya juga ada alif. Kemudian rokib. Nah, itu menunjukkan bahwa dia memang dibaca nakiroh. Dibaca nasob. Nakirah ki isim apa, Mas? Nah, saya takon nakiroh. Apa yo, Mas Rohim, nakiroh itu apa? Lawannya nakiroh apa? Ma'rifah. Ma'rifat. Sudah? Paham? Jadi Itu kan nakir, syaratnya makrifat. Harus pasti makrifat. makrifat itu sohibul hal. Sohibul hal itu yang dijelaskan atau yang diketerangani. Yang dijelaskan itu harus dalam keadaan makrifat. Sedangkan halnya, maka nanti hal itu harus punya dua. Satu, halnya sendiri. Kedua, sohibul hal. Nah, sohibul hal itu harus dalam keadaan makrifat. Sedangkan halnya sendiri itu harus dalam keadaan nakiroh. Nakiroh itu ya isim yang tidak makrifat. Isim yang bersifat umum. Kalau makrifat itu sudah diketahui, kalau umum berarti belum diketahui. Umum, maksudnya belum diketahui spesifik. Contoh tadi rokiban, rokiban itu berkendaraan. Berkendaraan apa yo? Yo, wallah alam. Mau berkendaraan unta, mau berkendaraan apa? Mobil, motor, wallah alam. Musrojan, berpelana. Berpelana apa? Berpelana putih, berpelana biru, berpelana emas, atau berpelana kulit, atau berpelana kayu, berpelana apa yang tidak tahu. Pokoknya berpelana gitu saja. Dalam keadaan berpelana. Itu. Nanti kalau ada dalam keadaan bersepeda, bersepeda apa yang tidak tahu. Umum. Bersepeda jengki, apa bersepeda lanang, bersepeda apa sepeda macamnya apa Iya, pokoknya umum segala jenis sepeda atau segala jenis kendaraan atau segala jenis pelana dan seterusnya. Nah, itu keterangan keadaan. Dalam bahasa Arab disebut hal. Hal itu ya keterangan keadaan. Piye kondisine? Nah, itu untuk menanyakan kondisinya. Hal itu dalam keadaan. Jadi satu yang harus ditangkap, hal itu artinya adalah keterangan keadaan. Kedua, dia menerangkan maf'ul atau fa'il. Nah, maf'ul